Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Takmir Masjid Al-Iman yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu, adik-adik remaja dan juga anak-anakku semuanya, jamaah Masjid Al-Iman yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan juga hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, utamanya adalah nikmat batin berupa iman dan Islam, dan juga nikmat jasadiah berupa kekuatan fisik dan juga kesehatan, serta berbagai macam nikmat-nikmat lain yang kesemuanya itu alhamdulillah menjadi sebab kita tetap istiqomah di atas agama Allah yang hak. Di antaranya adalah kita menjalankan ibadah saum yang hari ini genap kita memasuki hari yang ke-20. Artinya kita masih menyisakan 10 hari yang terakhir. Masuk babak final Bapak Ibu sekalian. Nggih. Jadi kalau biasanya pertandingan babak penyisihan pesertanya banyak, ngantos damel teratak barang. Nah, penyisihan semifinal mulai menyusut. Nah, final yaitu orang-orang yang terpilih. Makanya di mana-mana kalau sudah menjelang 10 hari terakhir terjadi kemajuan jamaahnya. Tapi alhamdulillah di Al-Iman mboten nggih. Mboten benten maksudnya. Ya, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kekuatan sampai hari ke-20 ini. Mudah-mudahan mulai terasa adanya peningkatan keimanan yang ada di dalam diri kita, sehingga semua kita tentu berharap akan meraih prestasi terbaik setelah kita melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan penuh. Nah, untuk meraih prestasi terbaik di sisi Allah, yaitu mendapatkan gelaran muttaqin ini, ya, ternyata kita harus menguatkan iman dan juga meningkatkan kualitas serta kuantitas amal soleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, yaitu orang-orang yang mendapatkan warisan Al-Quran, Alkitab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orang-orang yang beriman kepada Al-Quran ini terbagi menjadi 3 kelompok dalam masalah keimanan dan juga beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat yang ke-32, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kami wariskan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Allah menyatakan hamba-hamba yang terpilih. Artinya adalah mereka orang-orang yang memang dipilih oleh Allah, memiliki keimanan. Wa minhum zalimul nafsi. Namun di antara mereka itu ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Ya, ini orang beriman Bapak Ibu. Oleh Allah dinyatakan ada yang mendolimi diri mereka sendiri. Seperti apa? Ya, STMJ. Salat terus, maksiat jalan. Ini orang-orang kelompok yang zalimul li nafsi. Jadi yakin, ya, iman ada, salat terus, puasa jalan, tapi hal-hal yang diharamkan nggak bisa jaga. Ya, apalagi hal-hal yang membatalkan puasa, wah itu sudah nggak bisa terjaga sama sekali. Yang orang-orang seperti insya Allah juga akan masuk ke dalam surganya Allah. Akan tetapi ya direbus dulu, ya, di dalam neraka. Ya. Dan jangan pernah kita berangan-angan
sing penting sumben mlebu surgane Gusti Allah senadyan digodhog sek. Jangan pernah. Karena siksa Allah itu Masya Allah. Kalau kita baca di Al-Quran, nggak ada yang kuat menahan. Nggak ada yang kuat menahan. Ya. Makanya saking bingungnya Abu Nawas itu membuat syair itu, ilahilas tolil firdausi ahla. Ya Allah, aku ki gak pantes mlebu swarga. Ya, karena menyadari betapa kita ini sangat alpa di hadapan Allah. Ya. Akan tetapi juga tidak kuat masuk neraka. Ya. Lah nek malaikat takon lah karepmu piye gitu kan. Ya. Nah, doa yang selalu kita mohonkan tentu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti apapun keadaan dan kondisi kita, maka doa kita itu adalah itu. Tidak boleh kita berdoa ya seperti ya seandainya engkau berkenan ya masukkan ke surga ya Allah. Nggak boleh doa seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah kelompok muqtasid. Ini adalah kelompok pertengahan yang dia sudah menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Akan tetapi belum mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Dan yang ketiga adalah kelompok sabiqum bil khairat. Mereka yang terlebih dahulu berbuat kebaikan atas izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ya, yang demikian itu adalah keutamaan yang sangat besar. Nah, berkaitan dengan ibadah puasa ini pun, ya, seorang ahli hikmah memberikan pembagian terhadap pelaksanaan ibadah saum itu juga menjadi tiga. Yaitu pertama adalah saumul am. Puasanya orang-orang umum, ya orang-orang kebanyakan, ya ini orang-orang dolimuli nafsi ini, ya puasanya hanya menahan diri dari lapar, dahaga, tidak berhubungan dengan suami istri di siang hari. Selebihnya ghibah jalan terus, tajasus jalan terus, ya hal-hal yang diharamkan ngabuburit malah justru datang ke tempat ramai katanya cuci mata. Nah ini kan jadi pahala puasanya hilang semua. Ya, ini kelompok ya shaimul am, yaitu orang-orang yang berpuasa secara umum kebanyakan. Kemudian shaimul khas, yaitu orang-orang yang berpuasa secara khusus. Ini orang-orang yang sudah meningkat. Ya. Jadi wajib dijalankan, yang haram ditinggalkan, tapi masih belum. Sunnah dan makruhnya ditinggalkan, sunnahnya dikerjakan. Nah, yang terakhir ini adalah kelompok shaimul khawas bil khas. Jadi orang yang puasanya khusus dan terlebih khusus. Ya, ini yang sabiqum bil khairat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mumpung kita masih diberi kesempatan 10 hari yang terakhir, mari kita optimalkan. Ya. Belum tentu tahun depan kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Belum tentu Allah berikan kesempatan kita untuk melaksanakan saum. Jadi 10 hari yang terakhir ini ibarat kita naik kendaraan gaspol, ya, tapi jangan remblong. Ya, naik gaspol remblong ya bubrah ya. Tapi gaspol. Nanti tadi sudah disampaikan bahwasanya Masjid Al-Iman juga akan mengadakan i'tikaf dengan sahurnya enggak, Pak? Enggak. Oh, enggak. Ya, jadi santai malah kalau misalnya i'tikaf sampai sahur bawa sahur sendiri-sendiri ya atau pulang. Oke. Nah, mudah-mudahan tahun depan bisa mulai mengadakan ya sahur bersama, beriktikaf bersama di Masjid Al-Iman kita tercinta. Oke. Jadi ini kita optimalisasi betul, apalagi sebagian besar para ulama berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari yang terakhir. Kita berusaha untuk menyambut itu. Karena dengan kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, insya Allah ya kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Ya, khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun? 80 tahun lebih Bapak Ibu. Saat ini Mbah Yono niki usianya 80 tahun. Podo kali 1 malam di malam Lailatul Qadar. Kita dapat podo kali Mbah Yoni. Jadi
betul-betul kita optimalkan, ya, baca Qur'annya kita pergencar, zikirnya kita juga perbanyak, ya, sholat malamnya kita tambah, aktivitas-aktivitas amal yang soleh yang lain juga kita terus tingkatkan. Mudah-mudahan dengan demikian maka kita akan dapat mengundang rahmat Allah dan juga keridhaannya, yang inilah yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Karena sesungguhnya amal soleh kita itu hanya akan menjadi sebab datangnya rahmat Allah dan keridhaannya. Dan rahmat dan keridhaan Allah inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan puncak kebahagiaan dan puncak kemuliaan, yaitu dimasukkannya kita ke dalam surganya. Mudah-mudahan Allah masih terus memberikan kekuatan kepada kita, baik kekuatan iman, kekuatan fisik, sehingga kita akan dapat menyelesaikan sisa hari yang 10 ini dengan lebih baik lagi. Dengan lebih baik lagi. Ngaten, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.